Oke, kembali lagi di channel YouTube gua. Ngadu anjay, ngomongin aja dulu anjay. Yeay. Oke, selamat malam guys. Selamat siang, atau selamat sore. Pokoknya ketika kalian nonton video ini, semoga video ini bermanfaat ya. Gua kembali lagi dengan keresahan gua yang ingin gua ungkapkan pada malam hari ini, yaitu terkait fenomena yang terjadi pada kampus swasta yang memiliki fakultas pendidikan. Jadi gini, gimana guys ya? Kalian kayak ngerasain gak sih kalau misalkan kita sedang menghadapi fenomena yang aneh gitu, khususnya di kampus-kampus swasta yang di dalamnya tentunya ada fakultas pendidikan, atau bahkan fakultas pendidikan itu adalah populasi paling terbanyak. Ini gue sekali lagi disclaimer dulu, gue berbicara terkait seluruh kampus yang ada di Indonesia itu yang swasta. Tapi yang menjadi fenomena adalah fakultas pendidikannya. Nah, konteksnya itu ya. Dengan adanya fenomena ini, gue nyebutnya ini sebagai inflasi gelar sarjana pendidikan guru, baik umum ataupun yang berbasis agama. Ya gak sih? Lo tau gak sih inflasi itu seburuk itu gitu. Inflasi itu ibarat semakin banyak dicetak, itu akan semakin semakin mubazir gitu. Ibarat dalam satu perusahaan, ketika mereka standarnya mencetak dalam satu hari adalah 100 piece, tapi mereka mencetak dalam satu hari itu 500 piece karena untuk stok. Itu berbahaya, guys. Atau analogi sederhananya gini. Dalam dunia ekonomi, kalau misalkan uang dicetak terlalu banyak atau lebih dari dari nilai tersebut, dari nilai yang dimiliki oleh bank negara, maka nilai uang itu sendiri akan hancur gitu jika dicetaknya terlalu banyak gitu. Itu yang disebut namanya inflasi. Secara sederhananya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah, gue mencoba membuka logika gue dari fenomena ini. Mengapa ini semua bisa terjadi di kampus swasta, khususnya ke fakultas pendidikan, yang jurusannya guru tentunya. Jadi kayak gini, mari kita bahas soal kampus swasta dulu lah ya. Yayasan saat ini mendirikan perguruan tinggi swasta khususnya yang berbasis keguruan. Rasanya kok seperti lebih mudah daripada mengurus izin tambang ya. Kayak legalitas untuk mendirikan suatu lembaga perguruan tinggi, khususnya yang di dalamnya ada fakultas pendidikan, itu lebih gampang daripada membuat surat izin tambang. Kenapa jurusan pendidikan? Ya karena ini adalah bisnis pendidikan dengan modal paling low budget gitu. Jadi pendidikan itu dipakai sebagai sebagai bisnis gitu, sebagai penghasilan utama dari yang seharusnya pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ini
pendidikan sebagai bisnis bangsa atau pendidikan sebagai bisnis yayasan. Serem banget sih. Serem banget gitu. Nah, dari sini pendidikan itu bukan pendidikan ya. Bisnis pendidikan perguruan tinggi ini itu terbilang low budget gitu, murah. Kenapa bisa demikian? Karena tidak perlu biaya yang terlalu besar. Tidak perlu biaya yang miliaran, tidak perlu adanya laboratorium. Seperti halnya fakultas kedokteran, itu mereka membutuhkan laboratorium. Dan fakultas teknik, itu juga mereka membutuhkan biaya miliaran untuk meneliti, untuk penelitian lah ya. Dan bahkan fakultas kedokteran dan teknik itu kadang mereka merekrut orang-orangnya pun tidak sembarangan. Beda dengan kita fakultas pendidikan yang hanya mengandalkan ada tempat yang kosong, tidak digunakan dalam waktu beberapa jam, itu bisa disulap bim salabim menjadi tempat lembaga perguruan tinggi. Gitu. Jadi ya, apa ya, kayak apa ya? Jatuhnya kita hanya mencari bukan kita ya. Jatuhnya si lembaga itu tuh cuman menghasilkan sertifikat, terus ada ruangan yang kosong, di dalamnya ada kursi lipat, papan tulis, dan dosen pun langsung mengajar, boom, bim salabim, jadilah sebuah pabrik sarjana guru pendidikan. Yayasan berlomba-lomba mencari lapak untuk membuka praktik produksi. Bahkan itu kadang bercabang-cabang. Ada cabang di mana? Oh iya, itu kayaknya butuh tuh buat, itu bisa tuh dipakai buat lembaga perguruan tinggi. Oh iya, kita pakai buat itu sebagai cabang kita. Wow. Serem sih. Jadi kampus swasta ini menawarkan bahwasanya apa ya? Mereka tuh menawarkan dengan label tanda kutip lulus secara cepat, tepat, dengan nilai bagus, tapi nol kualitas. Bahkan mereka menawarkan mimpi untuk anak-anak yang di desa, untuk anak-anak petani, ataupun anak-anak desa yang pelosok, itu menjadi ASN atau P3K. Dengan si anak itu kuliah di kampus tersebut. Serem sih kalau kata gue. Horor deh. Kayaknya ini lebih horor daripada hantu menurut gue. Harusnya kan mereka tahu ya, kuota menjadi P3K, calon P3K atau ASN itu ibarat apa ya? Ibarat jarum yang dimasukin benang, tapi pada malam hari. Susah itu. Tapi mereka tetap ingin apa ya? Ingin mencetak sarjana dengan lebih cepat, tepat, dan murah biaya atau low budget. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir, itu mahal bagi gua. Itu serem banget sumpah. Nah, ketika si lembaga tersebut atau kota ASN atau P3K itu susah, emang benar-benar susah gitu ya. Apakah keran sarjana itu akan ditutup oleh oleh kampus swasta ataupun kampus yang mencetak pendidikan dengan abal-abal gitu? Kayaknya enggak dah.
Karena apa ya? Karena bagi yayasan mahasiswa adalah omset ataupun barang produksi gitu. Jadi ya mereka tetap akan menciptakan gitu. Mereka akan tetap mereka tuh akan tetap memproduksi sarjana-sarjana itu gitu. Karena bagi yayasan mahasiswa adalah omset gitu. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang di dalam lembaga tersebut kadang nggak rasional. Udah nggak rasional, nggak transparansi. Tapi kita dituntut untuk mengikuti kegiatan itu dengan nominal yang nggak rasional itu gitu. Bingung gue jadinya gitu. Jadi gimana ya? Gue sih cukup melek dan gue merasakan atau sadar akan hal itu tuh mulai beberapa bulan kemarin ya. Dan tentunya ketika gue ngomong ini, gue didasari oleh ini pengalaman pribadi gue gitu kan. Kalau emang relate sama lu pada ya alhamdulillah. Cuman ketika lu udah relate, tolong jangan ditelan mentah-mentah. Dan tolong kalau misalkan emang punya keresahan yang sama, kenapa nggak kita suarakan bareng-bareng gitu. Karena bagi gue ini demi keadilan sih. Gue pengen ada keadilan. Gue pengen fakultas pendidikan itu emang benar-benar bermutu dan berguna bagi bangsa ini. Nggak hanya sekedar kita praktik kadang praktik kita nggak jelas. Kita dituntut untuk membuat sistem yang dari atasannya aja sistemnya udah nggak jelas gitu. Tahu dah, bingung gue. Jadi tuh gitulah. Simpulannya sih jadi kayak kita sedang memproduksi bom waktu. Kita sedang memproduksi ribuan guru, jurnal, tapi kualitas pendidikan tidak beranjak naik. Ibarat bom waktu ini tuh akan meledak tepat pada waktunya. Produksi kita tuh pasti akan stop ketika orang-orang yang di dalamnya atau mahasiswanya tuh sadar dan mereka menuntut kebijakan yang jauh lebih baik lagi. Dan bahkan jurnal skripsi itu kita hanya muter di situ aja, di satu gelas aja. Kita muter di satu gelas gitu, yang isinya terus diisi ulang dengan rasa yang sama. Karena mereka takut untuk merasakan isian gelas yang berbeda dengan rasa yang berbeda. Gitu. Jadi ketika nanti kalian melihat teman-teman kalian yang sarjana pendidikan terus banting setir ke jalan yang lain ataupun mereka tidak bekerja sesuai dengan gelarnya, itu aneh sih kalau kata gue. Seharusnya mereka selama kuliah mereka udah menguasai bahwasanya pendidikan atau kita menjadi guru itu tahulah tahapan dan step-stepnya seperti apa gitu. Jadi pertanyaan gua tuh satu lagi tuh, kalau misalkan kita tidak bekerja sesuai dengan gelar atau jurusan kita, apakah kita boleh menuntut balik kepada fakultas tersebut atau kampus tersebut? Serem sih pertanyaan ini. Soalnya kita sudah bayar
walaupun katanya bayarnya murah, tetapi sebenarnya mahal. Apakah kita bisa menuntut hak kita ketika kita tidak mendapatkan fasilitas atau komitmen atau profesional dari seorang dosen ketika mereka mengajar, ataupun bahkan bimbingan yang betul-betul kita dibimbing untuk menjadi calon seorang guru yang baik? Boleh gak ya? Gak tahu sih, gue cuman berangan-angan aja. Jadi itu ya, gak tahu lah, bingung gue. Kayaknya makin kesini tuh kita tuh ibarat hanya mencetak ijazah yang kertasnya itu sudah gak kepake. Selama bertahun-tahun kita belajar, kita mencetak sehingga kita mendapatkan ijazah dan kertas itu gak kepake. Lalu kita menjual kertas itu ke pekerjaan agar kita mendapatkan pekerjaan. Memuja formalitas kertas di atas kualitas nalar seseorang. Ya mungkin itu doang dan cukup segitu aja yang bisa gue rasain pada malam hari ini. Ya begitu sih. Thank you yang udah nonton. Jangan ditelan mentah-mentah, tolong dicerna lagi. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.